kita meluruskan. Ada baiknya kita menata hati kita gitu, agar informasi yang disampaikan pada malam hari ini kemudian menjadi ilmu yang kita serap dan kelak kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya ilmu yang diamalkan akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan sekedar knowledge yang kita tahu. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, rekan-rekan alumni alumni SMA Tangerang ya, Pelita tuh artinya ya. Nah, saya ingin menyampaikan satu kalimat anonim yang saya pikir itu bisa dirasakan oleh kita semua. Gitu ya. Rasanya baru kemarin menulis lembaran resolusi, kini tiba saatnya membuka lembaran tahun baru. Dan sejenak merefleksikan diri. Sudahkah setahun yang lalu merealisasikan mimpi? Atau jangan-jangan sederet resolusi yang ditulis hanya sebatas ilusi. Jika banyak yang belum kita tepati, luangkanlah waktu untuk mengkoreksi. Mungkin kita butuh usaha dan doa yang lebih banyak lagi. Tak perlu berkecil hati, apalagi mendegradasikan mimpi. Tetaplah optimis menggoreskan tinta untuk merangkai kembali untaian resolusi. Karena sejatinya semangat hidup itu berawal dari mimpi. Nah, Umar bin Khattab pun pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabat lainnya. Mungkin kalau rekan-rekan pernah mendengar satu kisahnya tentang 4 Abdullah gitu ya, yang terinspirasi dari Khalifatul Umar bin Khattab. Beliau pernah menyampaikan kepada 4 Abdullah tersebut, apa mimpi kalian? Apa mimpi kalian? Dan nyatakan keinginan kalian. Mimpi itu sesuatu yang ingin kita raih, yang ingin kita capai. Tujuan kita, cita-cita kita. Kemudian dari 4 Abdullah itu, ada yang berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Ada yang berkeinginan untuk menjadi seorang gubernur. Ada yang berkeinginan untuk menikahi gadis yang cantik. Ada pula yang berkeinginan untuk mendapatkan syurganya Allah. Dan keempat orang tersebut mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, maka jangan berhenti terhadap apa yang kita cita-citakan. Jangan berhenti terhadap apa yang kita inginkan. Karena sejatinya, apa yang kita inginkan, yang kita catat, yang kita mau, kita upayakan. Dengan kebaikan sepenuh jiwa kita, insya Allah, Allah akan menjawab setiap doa-doa kita satu persatu pada waktu yang tepat. Nah, poin pembahasan pada malam hari ini yaitu resolusi atau sekedar basa-basi. Kayaknya kalau di tahun baru gitu ya, walaupun tadi sudah dijelaskan di awal pembacaan ayat-ayat Al-Quran, bahwasannya sebetulnya kita tidak mengenal tahun baru ya, yang kita kenal adalah tahun baru Islam gitu ya, yang sudah lewat beberapa bulan yang lalu. Tapi ala kulli hal, kita jadikan setiap resolusi ini tidak hanya di akhir 31 Desember atau menuju pergantian tahun Masehi. Tapi kita lakukan resolusi yang kita perlu lakukan itu setiap hari, itu setiap waktu, itu setiap pekan, itu setiap bulan. Nanti kita akan bahas bersama masalah ini. Sehingga resolusi yang kita ingin lakukan itu bukan hanya sekedar tulisan-tulisan indah yang terpampang dalam media sosial kita, yang terpampang di depan meja kerja kita, kemudian tertutupi oleh debu, kemudian hanya penuh dengan like-like saja di media sosial, tapi setelah itu tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Karena kita tidak kembali membuka-buka, kita tidak kembali kepada tujuan yang ingin kita capai. Seperti itu. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah, tentu sebelum kita bicara masalah resolusi,
Maka kita perlu tahu dulu dong ya, apa sih resolusi? Kadang ngomong, ah ini resolusi, resolusi, tapi tahu nggak sih gitu? Resolusi itu apa? Resolusi sebagian orang itu mengatakan dalam beberapa buku gitu ya, dalam beberapa literasi, resolusi adalah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dibuat untuk menyelesaikan masalah. Sebuah keputusan seseorang untuk bertindak. Kenapa? Karena alasan kita membuat sebuah resolusi adalah membuat kita memiliki sesuatu untuk dikejar atau sesuatu untuk diupayakan. Kemudian ada pula yang menyampaikan, menuliskan resolusi itu dapat diartikan sebagai ketetapan diri untuk berubah. Keinginan untuk melanjutkan praktik yang baik, mengubah sifat atau perilaku yang tidak diinginkan untuk mencapai tujuan pribadi atau memperbaiki kehidupan mereka. Kehidupan kita tentunya ya, karena itu resolusi kita. Resolusi dapat diartikan kebulatan tuntutan yang telah ditetapkan. Biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal, di mana seseorang akan berjanji untuk melakukan tindakan perbaikan diri yang akan dimulai pada hari tahun baru. Nah, rekan-rekan semua, simple katanya, resolusi itu adalah janji kita. Janji kita untuk melakukan perbaikan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, gitu ya, dari pekan ke pekan, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dan dari detik ke detik. Tapi kita perlu gagasan terlebih dahulu. Gagasan yang kita ingin perbaiki, yang kita ingin jabarkan melalui resolusi-resolusi kita, itu adalah tujuan hidup kita. Jadi resolusi adalah komitmen diri. Bicara masalah komitmen diri kita untuk menjabarkan tujuan hidup kita ke dalam apa? Ke dalam waktu. Tahun per tahun, tadi bulan per bulan, pekan per pekan, hari per hari, jam to jam, sampai dengan detik to detik. Itu tujuan resolusi sebetulnya. Dan kita harus mengevaluasi bagaimana dengan resolusi kita. Nah, sekarang coba perhatikan tadi, bagaimana resolusi 2021? Ada yang bilang apa? Pahit. Terus apa lagi tadi itu ya? Titipan. Titipan yang menang bola ya kemarin ya. Saya nggak nonton, tapi saya cukup tahu aja. Atau hal-hal kuliah offline dan sebagainya. Itu bukan resolusi. Itu adalah rasa yang rekan-rekan dapati gitu ya di tahun 2021 seperti apa. Kemudian bagaimana dengan resolusi 2021? Apakah rekan-rekan sudah membuka kembali catatan resolusi 2021 rekan-rekan? Sudah dibaca lagi belum resolusinya? Udah dilihat lagi belum ya? Bagaimana sih kalau kita mengevaluasi resolusi kita di 2021 misalnya, saya ingin sholat tepat waktu, tercapai nggak di 2021? Perhatikan, bagaimana ibadah kita. Itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, sebelum yang lain. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, karena ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa sih kita penting menyusun resolusi? Kenapa kita penting menyusun resolusi? Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh rekan-rekan semua. Kenapa ya? Kenapa nih saya harus bikin ini? Apa sih manfaatnya buat saya? Karena sesuatu yang tidak ada manfaat buat kita, itu akan sulit sekali untuk kita lakukan. Manusia kan seperti itu umumnya ya.
Kalian akan masuk surga manakala A, B, C, D. Dan itu menjadi sebuah semangat buat kita untuk masuk surga. Kalian akan mendapatkan bonus sekian kalau kerja yang sudah kalian tuntaskan adalah A, B, C, D. Maka dia akan semangat untuk mendapatkannya. Karena ada value yang dia yakini. Karena ada value yang akan dia dapati. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui kenapa sih pentingnya kita menyusun resolusi. Kalau nggak penting, ngapain disusun? Kalau nggak penting, nggak bermanfaat buat rekan kita, ngapain dikerjain? Jalanin aja hidup ini. Tapi kita harus tahu kenapa penting kita menyusun resolusi. Yang pertama, sebagai seorang Muslim, kita penting menyusun resolusi karena apa? Terlepas sekali lagi ya, saya ingatkan, resolusi itu tidak harus dibuat di akhir tahun atau kebiasaan kita membuatnya di bulan Desember gitu ya. Kemudian dilaksanakan di bulan Januari dan seterusnya. Tapi lakukanlah resolusi setiap waktu. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Yang pertama, yaitu memberi kita hidup yang jelas, arah hidup yang jelas serta menggugah. Ini tujuan resolusi yang pertama nih. Teman-teman, hidup kita itu singkat. Waktu yang Allah sediakan kepada kita itu sangat singkat sekali. 24 jam dikali, Allah alam berapa tahun kita akan mendapatkan bonus untuk hidup di dunia ini. Sehingga ini yang perlu kita pahami. Kita punya modal waktu 24 jam, tapi ada awal kehidupan dan ada akhir. Nah, untuk mencapai akhir yang baik, maka kita perlu arahnya. Teman-teman mau ke SMA 2 misalnya ya, dari rumah masing-masing. Kalau nggak ada mapping, kalau nggak ada arah petunjuk, apakah akan nyampe ke sana? Belum tentu. Nyasar dulu, muter dulu kemana dulu. Atau teman-teman, kalau SMA 2 mungkin biasa di 7 ya. Misalnya teman-teman disuruh ke wilayah Salatiga. Salatiga tuh rumah orang tua saya. Ke Salatiga, ke wilayah Tingkir. Kira-kira tahu nggak kalau nggak ada arah tujuan? Bisa nyasar sampai sana. Kita punya tujuan masuk surga, tapi kita nggak tahu bagaimana menuntun sampai kita masuk ke dalam surga. Nah, resolusi itu membantu kita menentukan arah hidup kita. Menentukan kita perlahan-lahan apa yang harus kita lakukan di tahap sekian, apa yang harus kita lakukan di waktu sekian, apa yang harus kita lakukan pada saat ini. Itu tujuan resolusi, memberikan arah hidup yang jelas serta menggugah buat kita. Seperti itu ya. Karena apa? Sekali lagi dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34, setiap umat itu mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi setiap kita itu punya waktu tertentu yang kita nggak pernah tahu kapan waktu itu. Bisa jadi 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, 1 jam kemudian, 2 hari kemudian, dan seterusnya, kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah menyadari kapan ajal yang akan kita terima. Kita tidak pernah tahu kapan Allah menentukan itu pada kita. Ini yang harus kita pahami. Setiap kali kita melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan kita, agar aktivitas-aktivitas itu bernilai kebaikan, agar aktivitas-aktivitas itu selalu berada dalam koridor yang baik, karena resolusi tujuannya tadi ya, berjanji untuk terus memperbaiki diri. Maka kita perlu paham
manusia itu punya batas waktu yang bisa terjadi kapan saja. Apakah kemudian kita sudah mempersiapkan itu? Kalau kita mengetahui setiap manusia memiliki batas waktu, maka kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya resolusi kita. Cita-cita apa yang ingin kita lakukan nanti akan dibahas di point value ya. Nah, kemudian sekali lagi Allah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Bukankah Allah itu maha baik sekali pada kita? Memberikan sebuah reminder buat kalian, buat kita semua, bahwasannya yuk, manusia tuh ada batas waktu. Yuk, manusia kamu ingat ya, masalah waktu ya. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Punya batas waktu, punya waktu yang bisa merugi dan bisa juga bermanfaat buat kita. Waktunya sama, modalnya sama, 24 jam. Tapi dengan modal yang sama tadi, 1 hari 24 jam, dan tergantung berapa lama kita hidup di dunia ini, kemudian apakah kita akan membawa kebaikan yang begitu banyak pada Allah. Atau kita saat pulang kembali kepada Allah tidak membawa apa-apa. Ini tanyakan pada diri kita. Inilah kenapa kita harus buat resolusi. Agar kita memiliki arah tujuan yang lebih jelas lagi. Sekali memahami kaitan masalah waktu ini seperti yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri gitu ya. Beliau mengatakan bahwasannya manusia itu adalah kumpulan waktu. Kita ini manusia adalah kumpulan waktu. Yang setiap waktu berlalu darimu, maka berlalu pula sebagian dari hidup. Kita adalah kumpulan waktu, detik ke detik, jam, hari ke hari, tahun ke tahun. Mungkin teman-teman sekarang suka terkaget, sudah 2021, sekarang mau 2022. Tinggal hitungan waktu. Berapa jam lagi masuk ke 2022? Bagaimana dengan 2021? Bagaimana diri kita di 2021? Waktu-waktu yang sudah kita lewati di 2021. Maka waktu-waktu tersebut menjadi bagian dari diri kita karena itu tercatat secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab yang kelak nanti kita menghadapnya akan memegang kitab itu. Kita akan dibagikan satu persatu. Lalu kita akan membaca waktu yang sudah kita lewati, waktu yang sudah kita lalui. Apakah setiap waktu itu kita maknai dalam rangka mencari rahmatnya Allah, atau hanya bebas begitu saja? Sekali lagi, waktu hanya 24 jam, dan dari 24 jam tersebut, berapa jam yang rekan-rekan niatkan untuk beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya merugilah orang-orang yang kalau melalaikan waktu gitu ya. Ini banyak manusia yang hidup hanya menjalani kehidupannya, atau bisa dikatakan manusia hidup tapi nggak hidup seperti mumi hidup. Kenapa? Banyak manusia hidup tapi nggak hidup karena hidupnya hanya untuk menghabiskan hidup. Tetapi sebagian yang lain memilih hidup untuk lebih hidup karena mereka memahami tujuan hidup. Mengutip dari kalimat Buya Hamka, saya mengutip dari kalimat Buya Hamka, dia mengatakan, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka kera di hutan pun juga hidup. Kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Maka pahamilah tujuan Sang Pencipta menghidupkan kita,
dan ikut setiap bimbingannya agar hidup kita nggak sekedar hidup. Jadi ada value yang kita tanamkan pada diri kita supaya hidup ini bukan hanya sekedar menjalani kehidupan aja, that's it. Tapi ada nilai amal solih di dalamnya. Kemudian yang kedua, tujuan membuat resolusi atau why, kenapa sih kita harus buat resolusi? Yang kedua adalah memperjelas apa yang penting dan nggak penting buat kita. Ini yang membedakan antara kesibukan dengan pencapaian. Kadang kita terlalu hektik, terlalu sibuk. Wah, hari ini saya sibuk banget. Tapi apakah kesibukan kita tersebut sudah mendapatkan capaian-capaian achievement yang ingin kita tuju? Belum tentu. Sama-sama bekerja setiap hari, tetapi bisa jadi hasilnya berbeda. Karena setiap orang punya tujuannya. Nah, di sini resolusi itu membantu kita untuk memperjelas apa yang penting dan nggak penting untuk kita. Apakah ini hanya hektik kesibukan atau achievement? Pencapaian yang kita tuju. Ini perlu dibedakan ya. Kadang kan manusia itu tersamarkan antara kesibukan dengan pencapaian. Nah, gimana untuk mengetahui gitu atau memilah-milah, maka kita perlu menentukan priority dalam waktu-waktu kita. Ingat, waktu 24 jam, sama-sama 24 jam. Tapi tentukan prioritas itu penting. Ini ada matriks ya, tentang priority. Rekan-rekan saya yakin juga sudah terbiasa lah ya dengan ini ya. Yang harus kamu lakukan, prioritas pertama itu di kolom do it today. Do it today. Manakala itu adalah aktivitas-aktivitas yang urgent dan aktivitas-aktivitas yang important, mendesak dan penting, maka lakuin itu. Maka lakukan itu. Walaupun mungkin nggak ada di to-do list kita. Kemudian ada yang harus kita schedulekan, yaitu kegiatan-kegiatan yang nggak penting, yang nggak mendesak tapi penting. Nggak mendesak tapi penting. Contohnya apa nih? Menarik sekali. Ini untuk meningkatkan skill kita, misalkan kita perlu mengikuti short course tertentu, gitu. Maka lakuin itu. Maka dibuat schedule-nya. Kemudian ada yang penting, ada yang mendesak, tapi nggak penting gitu. Maka delegasikan. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa didelegasikan, lakukanlah, delegasikan. Itu akan mampu membuat kita semua fokus pada tujuan dan resolusi yang ingin kita lakukan. Atau ada hal-hal yang nggak urgent dan nggak penting pula. Contohnya apa? Googling, menghabiskan waktu di gadget, ya. Maka eliminasi itu. Sekali-sekali boleh, sekedar mencari informasi gitu. Tapi hati-hati, jangan sampai kebablasan waktu. Perhatikan sesuatu yang tidak penting dan tidak urgent, maka eliminasi. Jauhkan dari list resolusi kita. Nah, yang ketiga adalah menjadi sumber energi untuk kita terus bergerak. Tentu kalau kita punya achievement yang ingin kita tuju, itu akan menjadi sumber energi untuk kita. Itu akan menjadi motivasi untuk kita. Itu akan menjadi sebuah semangat untuk kita gitu ya. Oh, saya hari ini mau melakukan ini. Semangat nih. Seperti itu. Nah, itu 3 alasan kenapa kita seorang muslim membuat resolusi, membuat tujuan, membuat catatan-catatan to-do list gitu ya. Kemudian yang ada alasan-alasan resolusi itu seringkali hanya menjadi sebuah ilusi saja. Catatan aja bagus ditempel di meja kerja, bagus di-share ke mana? Ke media sosial. Wih, keren lo ya. Punya resolusi lo tahun 2022. Gile, keren banget nih resolusinya. Tapi kemudian apakah resolusi tersebut impact-nya pada kita? Bukan
kepada orang lain. Karena resolusi itu janji kita sendiri untuk diri kita, bukan kita kepada orang lain. Kita terhadap diri kita sendiri. Ada 4 kegagalan manusia itu melakukan sebuah resolusi, atau resolusi hanya sekedar basa-basi, resolusi hanya menjadi sebuah ilusi gitu ya. Ada 4 poin. Yang pertama adalah jika resolusi yang dibuat itu nggak selaras dengan value. Nanti kita akan pelajari apa itu value. Kemudian yang kedua, jika resolusi yang dibuat itu meninggalkan kaidah SMART. Apa nih kaidah SMART? Ya, sebagian mungkin rekan-rekan sudah tahu lah, ini istilah-istilah manajemen. Kemudian yang ketiga, resolusi yang dibuat itu masih lemah, tidak mampu menggambarkan alasan kebermanfaatan dan resiko jika tidak menjalankannya. Ini sering nih kita lakukan, ini yang sering miss di poin ketiga. Dan terakhir, ini paling penting banget, mengabaikan nilai-nilai ilahiyah. Nah, oleh karenanya, supaya resolusi yang teman-teman buat nanti di 2022, itu nggak sekedar basa-basi sambil ngopi gitu ya, apalagi sekarang banyak sekali kedai-kedai kopi ya, sambil nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, yang ada malah jadi sekedar basa-basi, bukan jadi resolusi. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah resolusi yang bervalue. Know your value. Tahu nilai-nilai yang ingin kita capai. Ini pijakan pertama adalah tujuannya dulu harus tahu sebelum kita bikin resolusi. Value apa yang kita pegang supaya kita tahu resolusi kita itu nggak gagal maning gitu. Yang pertama adalah value yang harus kita pegang. Kenapa Allah menciptakan kita hidup di dunia? Ini penting buat kita. Ini menjadi value utama buat kita. Supaya kita tahu, kita sadar diri. Ada satu misi loh yang Allah inginkan dari kita. Ada 3 poin tujuan penciptaan manusia. Ini visi kita hidup di dunia. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Betullah dalam Quran surah Az-Zariyat gitu ya, sudah sangat dijelaskan Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah. Jadi menjadi satu value yang kita pegang dalam kehidupan kita, semua aktivitas kita itu harus berbingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Mau minum, ingat Allah gitu ya. Mau makan, ingat Allah. Kemudian mau kuliah, ingat Allah. Mau belajar, ingatnya Allah. Bukan kayak nyanyi-nyanyi tuh ingat dia, bukan. Tapi yang diingat adalah Allah. Sehingga setiap aktivitas kita, apakah rekan-rekan misalnya mau berangkat kuliah nih, mau atau kuliah online di rumah, bismillahirrahmanirrahim, baca doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allah datangkanlah kefahaman padaku ya Allah. Jadi kan ketika kita menuntut ilmu, teman-teman menuntut ilmu itu, ya Allah, semoga saya mendapatkan ilmu hari ini dan ilmu itu bisa bermanfaat untuk saya ke depan. Ini penting, value pertama yang harus kita pegang. Bahkan saat kita berpakaian pun ada doanya, atau bercermin pun ada doanya. Allahumma kama hasanta khuluqi fahasin khuluqi. Saat bercermin aja Allah mengatur itu semua, teman-teman. Apalagi menuju tujuan hidup kita yang paling besar. Jadi ini perlu dirangkai dalam kehidupan kita, perlu kita pahami bahwasannya Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Sehingga setiap aktivitas kehidupan kita, apapun itu diniatkan untuk mencari rahmatnya Allah. Itu moto saya. Diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah berniat ibadah, maka belajarnya jadi sungguh-sungguh. Maka teman-teman datang ke majelis ini gitu ya, teman-teman menghadiri agenda pelita pada malam hari ini, kalau tujuannya karena Allah, maka mendengarkan dengan baik. Mencatat apa yang penting, karena ilmu itu perlu diikat gitu ya. Dan cara mengikat ilmu yaitu dengan mencatatnya. Bukan cuma dengerin, kalau dengerin nanti jadi jiping, ngaji kuping, keluar lagi. Mending kalau keluar, masuk juga belum, udah hilang. Besok udah nggak mikirin lagi tuh resolusi perbaikan apa yang harus saya lakukan di tahun selanjutnya, hari-hari selanjutnya. Jadi beribadah pada Allah. Kemudian yang kedua menjadi pemimpin bumi, Khalifatul Ard. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 bagaimana Allah menjelaskan langsung kepada Nabi Adam tentang ilmu-ilmu di dunia, tentang alam raya ini.
Itu yang tidak dijelaskan kepada malaikat dan jin pada masa itu. Kenapa akhirnya manusia diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Dan ini refleksi buat kita, bahwasannya kita ini memimpin diri kita sendiri, minimal. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Oh iya, sebagai seorang pemimpin, seorang leader, tentu pasti akan memperhatikan konsep diri yang keluar, citra diri yang dilihat oleh anggota-anggota yang dipimpinnya. Seorang ibu pada anak, bagaimana dia menjadi kuduah kepada anak-anaknya? Agar apa? Agar kalimatnya diikuti, agar sikapnya diikuti. Seorang ayah kepada anak-anaknya juga seperti itu. Kita terhadap rekan-rekan kita, teman-teman kita, juga menunjukkan diri sebagai seorang leader, seorang pemimpin. Memberikan contoh yang baik di sekitar kita. Bukan berarti teman-teman kita, mohon maaf, yang laki-lakinya merokok, ya udahlah ikut-ikutan, namanya juga teman. Toleransi. Salah. Ini toleransi yang salah gitu. Nongkrong-nongkrong sampai malam. Itu tidak dikenankan dalam agama kita. Jadi, yang kedua, tujuan manusia, tujuan Allah menciptakan kita untuk menjadi pemimpin. Maka tunjukkanlah bahwasannya kita seorang pemimpin yang baik, dimanapun kita berada. Berupaya untuk menjadi pemimpin, bahkan ketika kita sendirian. Pimpin diri kita untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Kemudian pemakmur bumi. Pemakmur bumi di sini bukan berarti kita menjadi manusia-manusia yang merusak bumi. Pemakmur bumi di sini adalah kita kelak menjadi manusia-manusia yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk bumi ini. Dan yang ada di dalam bumi tersebut. Sekarang semakin jelas spesialisasi. Kalau rekan-rekan kuliah, sesuai dengan cita-cita masing-masing, maka spesialisasi apa yang bisa kita dapati dari mata pelajaran perkuliahan tersebut. Ini penting sekali. Indonesia, Freeport masih dikuasai asing. Bahkan sekarang kita bisa lihat ya bagaimana kondisi ekonomi. Saya ibu rumah tangga juga, saya tahu harga minyak melambung tinggi, harga telur melambung tinggi, apalagi kondisi pandemi. Dan konon katanya PLN akan naik, listrik, dan konon katanya BBM juga akan naik. Ketika BBM naik, tentunya barang-barang pokok lainnya akan naik pula. Nah, bagaimana kita menjadi pemakmur bumi? Apa kebermanfaatan yang bisa kita lakukan untuk umat Indonesia, untuk masyarakat di Indonesia? Ini penting sekali. Perhatikan bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa kita. Dan sekarang, karena rekan-rekan adalah calon-calon pemimpin, maka upayakan spesialisasi kerja, upayakan kebermanfaatan diri, karena nanti kalian yang akan menjadi pengganti pemimpin-pemimpin bangsa ini. Baik, rekan-rekan semua, kualitas manusia itu dalam Islam itu ada dua. Kualitas yang sifatnya vertikal dan kualitas yang sifatnya horizontal. Ini perspektif yang harus kita bangun. Kalau tadi kita sudah tahu tujuan Allah menciptakan kita, sekarang kita harus tahu bagaimana kita menjadi insan yang quality. Ini perlu juga kita pahami, karena ini adalah value yang pertama, yang sering kali menggagalkan resolusi-resolusi yang sudah kita buat. Kualitas manusia perspektif Islam, yang pertama secara vertikal hubungan kita dengan Allah. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan dalam setiap khutbah Jumatnya. Gimana nih teman-teman laki-laki? Khutbah Jumat Rasul apa di awal? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, nah kita beriman. Ini khusus, berarti satu ayat yang
harus kita cermati. Oh, ini gue banget nih gitu bahasanya. Ini saya banget nih. Gitu. Ini untuk saya. Oh, ternyata Allah menginginkan kalian orang-orang yang beriman untuk meningkatkan ketakwaan. Tapi ingat di akhir ayat tersebut, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan gitu ya. Seminimalnya lah kalian mati itu dalam keadaan muslim. Muslim ini kan kalau tingkatan orang yang beriman itu kan paling bawah. Minimal syahadat aja dulu. Jangan sampai berpindah. Tapi sebaik-baiknya adalah bertakwa kepada Allah. Muttaqin. Masya Allah, ini hebatnya Allah kemudian menggambarkan kepada kita semua, ini adalah kualitas vertikal seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meningkatkan nilai-nilai ketakwaan diri. Dan ini bisa nanti, value ini nanti akan menjadi sebuah resolusi untuk rekan-rekan semua. Oh, ternyata saya disuruh untuk meningkatkan ketakwaan diri saya ya. How to-nya itu nanti gimana? Dibuat. Bagaimana sih cara ningkatin ketakwaan? Setiap pekan ikut kajian, nggak pernah bolong. Penting nih. Setiap pekan, kemudian berkumpul bersama orang-orang saleh. Ini penting. Nggak pernah absen. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Kemudian yang kedua adalah kualitas horizontal, yaitu kualitas kita dengan manusia lainnya. Khairunas anfa'ahum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Apapun profesi kita, teman-teman. Ingat, di yaumul akhir kita nggak ditanya label kita, seorang dokter, kemudian desainer kah, gitu ya, kemudian profesor kah, gitu ya. Enggak, bukan label itu. Tapi label ketakwaan di sisi Allah dan label kebermanfaatan amal solih yang sudah dilakukan di sekitarnya. Oleh karenanya setiap profesi yang sekarang sedang dilakukan, ini teman-teman kan sekarang banyak yang kuliah ya, alumni-alumni atau sudah kerja gitu ya. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan apa kebermanfaatan yang bisa kita berikan? Profesi sekarang yang kita jalani, kemudian apa yang bisa kita berikan agar kita bisa optimal terhadap profesi tersebut. Orang yang punya cita-cita, oh saya ingin menjadi seorang karikatur, misalnya buat gambar gitu ya, maka dia akan berpikir gimana nih kebermanfaatannya supaya bisa bermanfaat untuk umat. Maka dibuatlah komik-komik, sekarang banyak sekali komik-komik Islam, alhamdulillah. Atau ada Musa dan siapa tuh? Film 3D anak-anak Islam. Itu adalah salah satu sarana kebermanfaatan. Atau yang berprofesi jadi dokter ikutan baksos. Bahkan berprofesi menjadi bagian engineering sumber daya apalah ya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, maka cari kebermanfaatan yang bagaimana sumber daya alam yang ada di Indonesia ini bisa bermanfaat untuk umat. Brunei Darussalam, negara kecil, bahkan dia hanya memiliki minyak mentah gitu ya. Tapi Masya Allah, kekayaannya luar biasa karena yang mengelola mereka sendiri. Indonesia punya semuanya, tapi kita masih belum merdeka. Merdeka secara finansial. Kita masih belum. Masih banyak saudara-saudara kita yang dengan kondisi pandemi sekarang harus di PHK, harus dirumahkan. Untuk biaya makan saja sulit. Apa yang bisa kita berikan untuk umat? Pikiran kita, aspirasi kita, apa yang bisa kita berikan untuk umat? Itu adalah kualitas horizontal. Ya, sebagai refleksi sebenarnya kualitas horizontal itu pada saat kalau kita pergi ibadah haji atau umroh gitu ya, ada nggak orang-orang pakai label profesor, dokter, menteri? Nggak ada. Semua sama.
semua pakai baju ihram, pakai baju putih, semua fokusnya ke Allah, ibadah. Tapi di antara mereka, siapa yang paling bermanfaat, paling bertakwa, dan paling bermanfaat? Itulah manusia yang paling berkualitas. Nah, sekarang mari kita bahas kualitas-kualitas apa sih yang dimaksud dengan kualitas. Tadi kan 2 kualitas ya, vertikal dan horizontal. Bagaimana kemudian mengimplementasikan kualitas vertikal dan horizontal tersebut sebagai value untuk diri kita? Yang pertama, sebagai pribadi yang berkualitas. Bagaimana kita membentuk diri kita menjadi orang pribadi yang berkualitas? Memahami visi hidup yang 3 poin tadi, menjadi beribadah kepada Allah, kemudian menjadi pemimpin dan menjadi pemakmur, itu harus value yang harus tertanam dalam pikiran kita. Kemudian memahami makna ibadah, seperti Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah, sehingga semua aktivitas kita sekali lagi harus dibingkai dengan kalimat ibadah kepada Allah. Sehingga niatnya pergi kuliah karena Allah, gitu. Niatnya pergi syura karena Allah, niatnya datang ke dalam majelis ini, hadir dalam agenda pelita ini karena Allah. Bukan karena, aduh aku nggak enak ya sama si kakak ini teh, ntar kalau nggak datang aku nggak enak. Bukan karena tidak enak, tapi karena Allah. Supaya menjadi sebuah amal sholih untuk kita. Ketika kita membawa kendaraan, kemudian ngajak orang tua kita, gitu ya, orang tua minta anterin kemana, kita yang bantu bawain, kita niatin karena Allah, jadi pahala birrul walidain. Tapi, sekali lagi, pekerjaannya bisa sama, tapi niat ini yang bisa membedakan ini menjadi amal, kebaikan, atau sekedar autopilot, pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah dilakukan. Contoh, mandi. Semua manusia di dunia ini hampir semuanya mandi. Baik dia beriman kepada Allah atau nggak beriman kepada Allah, membersihkan pakaian, membersihkan diri itu menjadi satu kebutuhan dasar manusia. Tapi yang menjadi pembeda adalah bagi orang-orang yang beriman, ketika dia masuk kamar mandi, baca doa, melepaskan pakaian, baca doa, itu akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Makan. Semua manusia butuh makan. Tapi yang menjadi pembeda antara yang beriman dengan tidak beriman, manusia yang beriman membaca doa, dan setiap suapan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak beriman hanya untuk menjalani kehidupan. Nah, ini yang harus kita biasakan dalam diri kita ya. Karena suka lupa nih, minum aja, terus makan aja, tapi tidak menyertai Allah dalam setiap kehidupan kita. Padahal ketika kita menyertai Allah dalam setiap kehidupan kita, Allah akan menuntun kita dalam jalan-jalan kebaikan. Itu udah sunatullah seperti itu gitu. Kalau kita suka sama seseorang kan biasanya kita ingat-ingat ya. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita akan ingat-ingat Allah terus. Dan ketika Allah sudah mencintai kita, la haula wala quwwata illa billah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Kemudian seluruh penduduk langit, Jibril menyampaikan pada seluruh penduduk langit untuk mencintai fulan, maka seluruh penduduk langit pun akan mencintainya. Dan seluruh penduduk bumi pun akan ikut mencintai si fulan. Dan ketika Allah sudah mencintai orang tersebut, maka Allah akan menjadi mata baginya melihat. Allah akan menjadi pendengaran baginya, Allah akan menjadi telinga baginya mendengar. Allah akan menjadi kaki dan tangan baginya melangkah dan bergerak. Bukankah ini sesuatu yang indah? Kalau kita sudah dicintai Allah, nggak usah mikirin dunia itu akan datang dengan sendirinya. Karena Allah akan menjadi mata kita menentukan, ini nggak baik, jangan diikutin. Ayo, dituntun, diarahkan menuju jalan-jalan kebaikan. Seperti itu ya. Kemudian, pribadi yang berkualitas adalah pribadi yang senantiasa meningkatkan kapasitas diri. Ini dalam teori-teori manajemen manapun gitu ya. Meningkatkan kapasitas itu menjadi satu hal yang penting. Dan itu investasi yang paling bermanfaat. Investasi yang nggak ada ruginya. Kalau kita menginvestasikan dana kita pada saham, pada forex misalnya, pada instrumen-instrumen investasi lainnya, ada risk di dalamnya, ada resiko di dalamnya. Tapi kalau kita menginvestasikan itu kepada ilmu, itu kita yang akan mendapatinya. Value itu kita akan merasakan langsung. Nggak bakal hilang.
nggak bakal dicuri orang, nggak bakal dibawa orang. Makanya dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 itu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu lebih tinggi derajat. Jadi tingkatkanlah kapasitas diri rekan-rekan semua. Itu value yang harus kita miliki pada diri kita. Kemudian yang kedua, value sebagai suami atau istri yang berkualitas. Ini value diri kita sebagai manusia ya. Manusia itu memiliki sisi yang begitu banyak sekali. Paling tidak ada 5 sisi. Yaitu terhadap dirinya sendiri, pribadi. Kemudian yang kedua, terhadap pasangannya. Yang ketiga, itu terhadap anak-anaknya. Yang keempat, terhadap orang tuanya. Dan yang kelima, terhadap masyarakat. Walaupun mungkin sebagian dari rekan-rekan ada yang belum menikah ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini sebagai value yang harus kita bangun, nilai yang harus kita bangun. Karena banyak sekali terjadi di lapangan ini masalah pemahaman tentang kewamah kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Atau ada perempuan-perempuan yang mengatakan, oh kita harus melakukan kesetaraan gender gitu ya, dan sebagainya. Ini perlu kita pahami dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu rijal, pemimpin bagi wanita, bagi perempuan. Karena apa? Karena Allah itu sudah menetapkan bagi mereka. Allah yang memberikan ketetapan, bima faddalallah. Itu ketetapan Allah. Hukumnya sudah fitrah gitu ya. Kalau memang laki-laki itu diberikan kelebihan 1 derajat untuk memimpin perempuan. Tapi kenapa? Kenapa sih Allah memberikan kelebihan itu? Karena laki-laki itu salah satunya memberikan nafkah kepada wanita. Bima anfaqu min amwalihim, memberikan nafkah kepada perempuan. Nah, ini bagi laki-laki zaman sekarang ini penting sekali membangun jiwa entrepreneur ya. Membangun diri untuk meningkatkan kapasitas, untuk kedepannya bisa bersungguh-sungguh memberikan nafkah kepada anak istri. Rasulullah SAW saja dicontohkan oleh dalam Sirah Nabawiyah, usia 12 tahun itu sudah melakukan, kalau kita ikut dagang gitu ya, ikut berdagang pada pamannya, di usia 12 tahun. Di usia 25 tahun, Rasulullah itu sudah melakukan perniagaan ke luar negeri. Jadi pengusaha muda. Nah, ini bagi para kaum Adam perlu untuk mengasah jiwa itu. Perlu untuk mencari tahu, meningkatkan kapasitas di bidang tersebut. Tapi kan saya nggak punya jiwa entrepreneur. Lalu jiwa apa yang kamu miliki? Maka asahlah di sana agar kelak bisa memberikan nafkah kepada pasangan-pasangan kalian. Itu untuk laki-laki. Tapi saya tidak bahas lebih detail di sini ya. Kalau dibahas cukup panjang cara masalah tanggung jawab laki-laki. Untuk perempuan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, seorang mukmin tidak memperbolehkan kemanfaatan setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla lebih baik selain istri yang solihah jika suami menyuruhnya dia untuk taat. Nah, ketaatan seorang istri kepada pasangan ini penting sekali dimiliki oleh perempuan zaman now. Apalagi kalau perempuan-perempuan sekarang tuh sudah merasa, wes, saya karirnya udah tinggi, saya S2, S3 gitu ya. Terus tiba-tiba mendapat pasangan yang mungkin nggak sekufu gitu, Allah alam ya, siapa yang tahu. Kemudian merendahkan. Nah, hati-hati sekali. Padahal dalam hadis ini dijelaskan, ketaatan itu utama kita berikan kepada pasangan kita. Selagi pasangan kita itu tidak mengajak kepada kesyirikan. Gitu ya. Oke, nanti pembahasan masalah ini bisa lebih detail lagi bisa di lain kesempatan. Tapi ala kulli hal, rekan-rekan perlu tahu, oh value saya sebagai seorang istri, apa yang harus saya lakukan? Value saya sebagai seorang suami, apa yang harus saya lakukan? Karena ini penting sekali, value tersebut dimiliki oleh seorang mukmin secara utuh, agar bisa melanjutkan, menetapkan tujuan dan menjalankan resolusi kehidupannya di
waktu-waktu berikutnya. Kemudian sebagai ayah yang berkualitas. Gimana sih sebagai ayah yang berkualitas? Penting, teman-teman. Terkait masalah ayah dan ibu yang berkualitas, ini sebetulnya poin gambaran besarnya itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Jangan engkau tinggalkan anak-anak di belakangmu itu dalam kondisi lemah. Nah, ini menjadi satu perhatian buat kita, oh yes. Berarti saya harus mempersiapkan diri, mempreparing anak saya ini mau ngapain. Buat apa karir path-nya anak saya ini, baik di dunia, urusan-urusan dunia, juga urusan-urusan akhirat. Seperti tadi, kualitas manusia itu vertikal dan horizontal. Apa yang harus saya lakukan untuk anak saya? Nah, ini value lagi nih yang harus teman-teman miliki. Tapi secara detail mungkin nanti akan kita bahas di lain kesempatan ya. Ini bagi perempuan, kemudian sebagai anak yang berkualitas. Nah, ini saya pikir semua saat ini pun menjadi anak yang berkualitas. Kalau tadi kan suami istri, pasangan gitu ya, belum tentu suaminya, belum tentu rekan-rekan yang di sini semuanya sudah memiliki pasangan. Tapi kalau orang tua, baik itu masih ada ataupun sudah tidak ada, itu kita bisa banyak mengkupas sekali kisah-kisah bagaimana para sahabat, kemudian anbiya gitu ya, memperlakukan orang tuanya. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, Quran surah Luqman, bagaimana Luqman mengajarkan anaknya terkait berbakti kepada orang tua, tidak berkata tidak tidak berbuat syirik dan sebagainya. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Ridullah wa ridha walidain. Jadi ridhonya Allah itu karena ridhonya orang tua. Penting kita mencari ridhonya orang tua. Buat bondinglah yang kuat dengan orang tua. Karena apa? Kesuksesan Anda saat ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah doa setiap malam yang dilakukan oleh ibu-ibu kalian, oleh ayah-ayah kalian. Mereka memohon kepada Allah agar anaknya sukses, anaknya bahagia. Jadi kesuksesan kita itu tidak semata-mata kita yang meraih. Ada campur tangan Allah, campur tangan doa orang tua kita tentunya. Dan kita tidak pernah bisa membayar. Kita tidak pernah bisa membayar berapa rupiah pun pada kedua orang tua kita. Nah, sekali ketika rekan-rekan masih memiliki kedua orang tua yang lengkap, maka manfaatkanlah. Karena orang tua adalah kunci surga di dunia. Sayangilah mereka, terutama ibu ya. Seperti tadi yang hadis disampaikan, bahwasannya ya Rasulullah, siapa orang yang aku harus hormati terlebih dahulu di antara kaum kerabatku. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Ibumu. Terutama ibu. Hargai, hormati, sayangi. Karena dia adalah kunci surga kita di dunia. Selagi masih ada, maka berbaktilah kepada orang tua. Baik, yang terakhir, visualisasi diri kita, value yang harus kita miliki, yaitu kita sebagai anggota masyarakat yang berkualitas. Jadikan diri kita sebagai anggota masyarakat yang berkualitas. Bertetangga dengan baik, gitu ya. Punya circle kebaikan pula, memberikan kebaikan pada orang-orang di sekitar kita, termasuk profesi yang rekan-rekan miliki saat nanti, kalau sekarang masih kuliah, atau sudah berprofesi saat ini, maka jadikan profesi yang kita miliki itu bermanfaat untuk orang sekitar kita. Seperti itu ya. Jadilah tetangga yang baik, terlibat aktif di lingkungan tempat tinggal, berikan manfaat untuk sekitarnya. Nah, nanti ini mungkin akan dibahas di lain kesempatan. Paling tidak rekan-rekan tahulah value apa yang harus dimiliki. Dalam Islam, tadi kita sudah dijelaskan sangat detail sekali ya. Tadi itu value, nilai-nilai yang agama kita turunkan kepada kita semua. Sangat lengkap, komprehensif, dan mencakup seluruh sisi kehidupan kita. Dan secara pribadi, apa yang harus kita lakukan? Maka kenali diri untuk membentuk konsep diri yang positif. Silakan sekarang di rumah masing-masing list buat list. Yang satu, list pertama adalah apa kelebihan saya.
Nanti mungkin panitia bisa mengkoreksi ya. Tulis kelebihannya. Terus sebelahnya lagi tulis kekurangannya. Apa sih kelebihan saya? Apa sih kekurangan saya? Kemudian kulik kembali kekurangan kita. Betul nggak sih itu menjadi kekurangan kita? Karena konsep diri seperti ini penting sekali untuk kita berhubungan secara sosial. Atau value diri kita itu ada di sini. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri, apakah lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya, atau lebih banyak kurangnya gitu ya. Ini sangat menarik sekali dalam dunia pendidikan. Ternyata ketika dibandingkan anak-anak Indonesia dengan anak-anak Australia, kemudian teman saya dia pernah tinggal di Australia gitu ya, kemudian dia membandingkan karena seorang psikolog di Indonesia dengan di Australia, anak-anak Indonesia ketika ditanyakan apa kelebihan Anda, jangankan anak-anak, ya orang dewasa juga kadang suka bingung. Nah, berarti ketika dia bingung, tidak mampu memberikan pencerminan tentang kelebihan dirinya, berarti ada yang salah dengan konsep dirinya. Ketika ditanya kelebihan saya apa pada anak Indonesia, mereka berpikir lama sekali. Apa ya kelebihan saya apa ya? Tetapi ketika ditanya pada anak-anak Australia tadi, wah mereka mencatat semua, bahkan tidak ada kekurangan. Nilai diri positif yang luar biasa yang ditanamkan oleh orang tuanya. Kenapa bisa beda? Karena bisa jadi orang tua di Indonesia ini ketika berdiskusi sama anak, dia menanamkan nilai negatif pada mereka. Sehingga yang tertanam nilai negatif. Contohnya apa? Ih, kamu teh pelit amat ya. Ya Allah, nak, kamu tuh klamsi banget, ceroboh banget. Padahal kita bisa mengganti kalimat tersebut dengan yang lain. Nah, berhati-hati ya. Pastikan letaknya di sana. Sehingga anak tidak memframe dirinya itu menjadi anak yang klamsi, anak yang ceroboh. Atau tadi, nak, berbagi itu baik loh. Karena apa? Begini kita sampaikan. Itu akan memotivasi dia untuk berbagi. Sehingga tidak ada kalimat pelit yang dia pahami. Ini saya juga banyak mendapat informasi ini ya. Oh ya, ternyata masih kurang di sini nih, dalam mendidik anak. Nah, coba itu terapkan pada diri kita. Karena ini sangat penting sekali untuk membangun konsep diri. Supaya kita tahu tujuan kita mau apa, dan kita bertanggung jawab terhadap tujuan kita. Kemudian yang kedua, kenali potensimu. Kalau tadi sudah dibuat ininya ya, nilai positifnya atau nilai negatif pada diri kita, gitu, kelebihan dan kekurangan pada diri kita. Kemudian kenali potensimu. Potensi itu gabungan dari minat dan bakat. Bakat adalah sesuatu yang bawaan dari lahir. Bakatnya apa? Menggambar. Bakatnya apa? Masak. Bakatnya apa ini? Tapi minat adalah sesuatu yang dibangun. Minat bisa menutupi bakat. Bisa jadi. Bakatnya tertutupi karena tidak distimulus. Sehingga memunculkan minat. Dia suka masak, harusnya bisa jadi chef internasional gitu. Tapi karena tidak distimulus sehingga tidak memunculkan menjadi sebuah minat, bakatnya akan terpendam. Nah, sekarang untuk mengenali diri kita, untuk punya value pada diri kita, maka kenali potensi apa yang kita miliki. Seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa juga kalau misalnya mau lebih detail lagi, ya datang ke psikolog, tes, kemudian nanti ada career path yang bisa membantu rekan-rekan semua untuk menjalani hidup ini gitu ya, membantu menjalani hidup ini. Baik, selanjutnya semua tadi dari value agama, kemudian konsep diri positif maupun potensi yang kita miliki, ini akan menjadi satu konsep diri yang tercermin yang dikenal oleh orang di luar sana. Dan itu akan sangat membantu kita menentukan resolusi dalam kehidupan kita. Sangat membantu sekali. Itu alasan yang pertama.
resolusi yang dibuat belum selaras dengan value yang dipahami. Kemudian alasan yang kedua, kenapa seringkali resolusi itu menjadi ilusi, yaitu meninggalkan kaidah SMART. Apa itu kaidah SMART? Saya masih ada waktu berapa lagi, Mbak? Sekarang gitu ya? 5 menit lagi, Ustazah. 5 Untuk menit lagi. materi, iya. Selanjutnya kita lanjut sesi diskusi. Tanya Oke, jawab sama saya teman-teman. percepat ya. Oke. Kemudian memahami kaidah SMART. Saya yakin rekan-rekan di sini sudah mengenal ini ya. Apa itu SMART? Dalam sebuah tujuan hidup kita perlu menetapkan tujuan kita untuk melangkah dengan membantu dengan menggunakan definisi SMART. SMART itu spesifik, kemudian M-nya adalah measurable, A-nya adalah achievable, R-nya itu relevan, dan T-nya time based. Nah, spesifik apa? Buat tujuan yang lebih spesifik, lebih detail. Mau masuk surga tujuannya? Apaan masuk surga teh, gimana caranya gitu. Bikin lebih detail lagi. Masuk surga berarti tadi meningkatkan nilai-nilai ketakwaan. Gimana cara meningkatkan nilai ketakwaan? Dibuat lagi rundown-nya. Sampai hal yang paling spesifik yang udah nggak bisa dibagi lagi. Oh, contohnya misalnya mendawamkan nilai ibadah-ibadah sunnah. Allah itu menyukai seorang mukmin yang menunaikan ibadah wajib, tapi Allah mencintai seorang mukmin yang menunaikan ibadah sunnah. Maka untuk dapat cintanya Allah, lakukan ibadah-ibadah sunnah. Apa sih ibadah sunnah itu? Banyak macam, yang tulis lebih rinci. Nah, itu spesifik ya. Kemudian yang kedua measurable atau terukur. Ada KPI-nya, Key Performance Indicator. Berapa sih nilai saya untuk melakukan ibadah sunnah tadi? Oh, saya bikin waktu deh ibadah sunnah sholat duha misalnya. Saya bikin dalam sepekan 3 kali aja deh. Saya saat ini baru nyanggupnya 3 kali. Bikin itu. Gimana sih caranya? Ibadah sunnah duha tuh apa sih keuntungannya? Ini akan lebih memotivasi kita. Maka buat kuantitatifnya gitu ya, supaya bisa terukur. Lalu gimana caranya? Buatlah daily activity, point to point apa yang harus kita lakukan dalam hari-hari kita sehingga nggak miss lagi. Kemudian attainable. Attainable ini realistis. Saya pokoknya mau hafal Quran 30 juz gitu. Semua orang juga maunya punya gitu. Ada niatan seperti itu. Tapi bagaimana merandaunkan itu semua ke dalam hari-hari kita yang sekali lagi attainable, realistis, yang kita mampu. Kita jangan lihat orang lain ya, teman-teman ya. Kalau kita dalam kehidupan ini, kita seperti menaiki treadmill. Kalau kita semakin berlari, kan treadmill tuh tergantung kecepatan kita berapa ya, kita yang ngatur kecepatannya. Tapi kalau kita ngeliatin yang kanan, ngeliatin yang kiri, itu bisa jatuh. Tapi kalau kita fokus saat kita menekan menu treadmill, kita fokus di sana. Saat berlari kencang, kita harus berlari kencang. Saat berlari santai, kita ya berlari santai. Kemudian saat ada tanjakan yang kita ikuti. Increasing-nya berapa, decreasing-nya berapa, gitu. Diikuti. Karena ini kehidupan kita, berbeda dengan kehidupan orang lain. Nggak bisa sama. Kita ini masterpiece. Kita ini beda dengan yang lain. Jadi jangan disama-samain. Karena bisa stres kalau ngeliatin rumput tetangga. Apalagi kalau rumputnya rumput sintetis, hijau terus ya. Nah, inilah tujuannya harus memiliki apa yang mudah, yang realistis, yang bisa dicapai. Tidak mudah, tapi juga nggak sulit. Gitu. Udah realistis, sholat duha sepekan sekali aja lah. Atau itu mah gampang, sepekan sekali. Bisa dilakukan. Masa sepekan sekali? Kita harus pacu diri kita, oh ya, kita lakukan minimal 3 kali lah dalam sepekan. Lebih bagus lagi kita mendawamkan setiap hari. Karena kan sholat duha itu tujuannya adalah kita menyedekahi setiap sendi-sendi persendian pada persendian yang ada pada diri kita. Kemudian selanjutnya relevan. Tujuan yang kita buat itu harus relevan. Antara satu tujuan dengan tujuan yang lain itu saling berhubungan. Mau masuk surga,
vertikalnya gitu ya. Secara vertikal masuk surga dengan ibadah-ibadahnya yang begitu banyak, tapi kuliahnya terbengkalai misalnya. Ini nggak relevan. Bagaimana keduanya bisa link and match? Kuliah jalan, mengambil jurusan A gitu kan, tapi ibadahnya juga tetap membersamai. Sehingga bisa menjadi satu motivasi buat rekan-rekan semua. Kemudian time base. Time base itu ada batas waktu. Bikin rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian kunci lagi dalam sebuah resolusi setahun-setahun gitu ya, atau sebulan-sebulan. Setiap bulan kita boleh kok membuat resolusi baru di bulan berikutnya. Nggak harus setiap tahun. Kan tadi kembali resolusi adalah janji kita untuk memperbaiki diri ya. Jadi ada time base-nya, ada waktunya. Sehingga kalau misalnya kita belum bisa mengerjakan ini, kenapa ya? Kok saya dalam setahun ini belum bisa menuntaskan tujuan saya yang ini? Kok achievement-nya minim sekali? Kenapa ya? Itu bisa dievaluasi. Nah, sekali lagi, bentar, apa ini? Maaf. Nah, sekali lagi untuk menentukan priority tadi ya, ada matriks priority yang Eisenhower matrix yang perlu kita pelajari bersama. Kita biasakan lah. Kemudian itu alasan yang kedua, meninggalkan kaidah SMART. Kemudian yang ketiga adalah resolusi yang dibuat kita itu masih lemah. Masih lemah, tidak menggambarkan manfaat dan resikonya. Nah, dalam sebuah, mungkin rekan-rekan juga pernah membaca bukunya Bobby Potter, Quantum Learning, itu ada ambak. Ada poin ambak untuk memperkuat resolusi ini. Dan kalau sudah baca Quantum Learning, itu sangat membantu sekali bagi rekan-rekan yang masih berada di dunia pendidikan ya, pelajar ya, mahasiswa maupun pelajar. Apa sih manfaatnya buat aku? Cari kebermanfaat yang sangat detail terhadap tujuan-tujuan yang ingin kalian tuju. Manfaatnya apa? Tulis sebanyak-banyaknya. Oh, saya kalau ikut ini manfaatnya ini, tulis. Kemudian jangan lupa resikonya. Kalau kita tidak melakukan apa yang kita tuju tersebut, resiko apa yang bisa kita terima? Buat resiko sebanyak-banyak. Kalau saya nggak ini, saya akan mengalami masa seperti ini dan seterusnya. Jadi ada motivasi untuk kita kalau mau melakukan A karena ada manfaatnya seperti ini. Kalau tidak melakukan, oh resikonya kayak gini harus saya ambil. Nah, itu bisa menjadi satu motivasi buat kita. Dan yang terakhir kan, alasan resolusi ini sering sekali menjadi ilusi, dan supaya resolusi kita itu bukan sekedar basa-basi, yang terakhir adalah kita mengabaikan nilai-nilai ilmiah. Wafillah rahimakumullah, sungguh penting bagi seorang muslim itu memperkuat nilai ilahiyah dalam kehidupannya. Memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Kalau ibadah-ibadah mahdoh itu menjadi satu hal yang ya Allah suka pada orang-orang yang melakukan ibadah wajib. Tapi ingat, Allah mencintai orang-orang yang mendawamkan ibadah sunnah. Dengan ibadah sunnah itu seperti kita tuh nyari perhatian Allah. Bukankah hidup ini sebuah perniagaan kepada Allah? Dan ketika kita mencari perhatian Allah, ya Allah, datang dong ya Allah, ini aku lagi ngerjain ini dong ya Allah. Itu tuh seperti kita tuh sering sekali kalau bahasanya Ustaz Hanan Ataki gitu ya, kalau saya suka dengar kajian-kajian beliau, nge-like terus ya sama Allah sampai akhirnya Allah, ini siapa sih ini orang yang sering like banget? Saya selalu diikutin, selalu jadi follower saya. Gitu. Maka perkuat nilai ilahiyah tadi dengan senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Ma'iyatullahnya dikuatin. Poinnya adalah kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan menunjukkan kepada kita. Allah akan jadi mata kita loh, teman-teman. Allah akan jadi mata kita untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan pada kita. Saya yakin di antara kalian pasti pernah memiliki pengalaman spiritual terkait masalah ini. Saat keadaan terpuruk, tiba-tiba tuh Allah menunjukkan sesuatu, Masya Allah, indahnya Allah. Baiknya Allah kepada kita. Karena saya pribadi sering seperti itu. Keyakinan, kekuatan doa seorang muslim itu luar biasa. Jangan diabaikan. Nah, inilah pentingnya kita memperkuat nilai ilahiyah. Seberapa bagus rencana yang kita buat, tapi kalau Allah belum menentukan,
maka itu tidak akan terjadi. Maka penting buat kita meminta, mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan setiap rencana kehidupan kita. Pun kalau Allah belum kabulkan, bersabar dan senantiasa berpikir positif, senantiasa berhusnuzon billah, berhusnuzon kepada Allah. Allah tahu kapan waktu yang terbaik untuk mengabulkan doa-doa kita. Kapan waktu yang terbaik untuk kita mendapatkan tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Allahu a'lam bishawab. Terlepas dari itu semua, mari kita lakukan. Itu teori-teorinya. Sekarang tekniknya adalah diserahkan kepada teman-teman. Silahkan mengevaluasi resolusi 2021, kemudian sekarang coba pikirkan kembali apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam hidup, ingat ya, dalam hidup itu sudah betul-betul kita pancangkan dengan kuat sekali. Kalau kita sudah pancangkan dengan kuat, kita akan mudah untuk menurunkannya ke dalam resolusi-resolusi tahunan, bulanan, gitu ya, hariankah, atau bahkan sampai waktu ke waktu, gitu ya, jam ke jam. Allahu a'lam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sesuatu yang mungkin ada-ada biasa dengar ya, tapi akan menjadi berbeda manakala ketika didengar, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan, sehingga menjadi satu ilmu, yang ilmu itu insya Allah bermanfaat buat kehidupan kita dalam menjalani hidup ini. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ngena banget nih Ustazah materinya. Ternyata resolusi bukan sekedar resolusi, bukan hanya catatan yang ditulis di akhir Desember, lalu dipajang selama 365 hari, di tembok, diliatin, dilewatin aja. Ternyata nyusun resolusi juga ada tekniknya ya, ternyata nggak cuma sembarang nulis. Masya Allah, terima kasih Ustazah untuk penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan buka sesi tanya-jawab atau sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Via chat boleh atau mau langsung, open mic, open cam, saya persilahkan. Yuk, yang masih bingung atau bertanya-tanya terkait resolusinya, boleh raise hand atau via kolom chat. Kayaknya udah pada bisa semua, Mbak. Masya Allah. Kalau saya yakin resolusi 2022 udah pada keren-keren banget dan bisa dilaksanakan. Iya nih Ustazah, kayaknya lagi pada nulis langsung nih resolusi-resolusinya atau sedang reevaluasi resolusi tahun ini. Yuk, dari kakak-kakak, teman-teman. Boleh deh. Mau bertanya, Nurul? Iya, Teh Dea, tafadol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Ustazah Sinto, jazakillah khair buat materinya malam hari ini. Padahal sering ya, maksudnya dengerin Ustazah ngasih materi gitu ya, cukup sering. Tapi alhamdulillah selalu Allah kasih insight baru dan hikmah baru gitu. Ustazah, tentang resolusi gitu ya. Gimana kalau ternyata misalnya kalau setelah melihat ke dalam diri gitu ya, saya lebih kepada orang yang lebih suka menyukai proses gitu, ketimbang untuk kalau bahasa sekarang mah terlalu ambis untuk menceklis. Oh ini alhamdulillah sudah sesuai target gitu, alhamdulillah ini udah gitu. Apakah pola pikir yang seperti ini sepenuhnya salah gitu, sehingga kita tuh nggak akan cepet nyampe gitu ke resolusi kita gitu ya, atau target-target kita gitu Ustazah. Itu sih. Ini lebih resolusi ini sifatnya lebih ke sifat duniawi ya Ustazah, yang
yang nggak harus tahun segini harus menjadi apa gitu, tahun segini harus menjadi apa gitu. Lebih ke situ sih Ustazah gitu. Gimana kalau menurut Ustazah gitu? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dea. Yang perlu kita pahami, everybody unik ya. Kita itu unik, kita itu berbeda, setiap orang berbeda. Selagi masih bahagia, ya nggak masalah. Selagi masih bahagia dalam menjalani proses tersebut, ya nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada juga kan yang bilang, gimana sih Mbak Dea, begini-begini, hidup-hidup Mbak Dea, silakan saja. Gitu. Kalau misalnya saya adalah pribadi yang menyukai proses going by flow gitu ya, dalam menjalani hidup, ya nggak masalah juga. Nggak masalah juga, itu adalah pilihan. Pilihan bagi setiap manusia. Tapi value yang pertama yang saya sampaikan di awal, itu menjadi penting. Karena kan value pertama kita yaitu hubungan kita dengan Allah. Allah menciptakan kita, tiga visi tadi ya, Allah menciptakan kita untuk menjadi beribadah kepadanya, menjadi pemimpin, dan menjadi pemakmur. Ketiga poin ini kemudian kita pahami bahwasannya yang dimaknai kualitas diri manusia itu adalah kualitas yang sifatnya vertikal kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, dan yang bersifat horizontal yaitu bermanfaat untuk sesama. Dan sekali lagi setiap orang pasti berbeda. Ada orang yang berpikir, oh kebermanfaatan saya itu saya mengejar karir saya, dengan karir ini, misalkan ya, saya punya kelebihan finansial, misalnya, kelebihan ilmu, yang itu bisa berbagi dengan orang lain, it's okay. Tapi ketika saya bilang, oh saya kebermanfaatan saya menjadi seorang ibu untuk anak-anak saya, it's okay juga. Nggak ada masalah. Selagi kita tahu posisi kita, selagi kita tahu porsi kita. Dan itu mendatangkan kebahagiaan tidak untuk kita. Jadi, rekan-rekan juga jangan kemudian saat kita bicara tentang resolusi 2022 dengan teori-teori manajemen dan sebagainya, kemudian jadi stres ya. Jadi berpikir, aduh apa yang harus saya lakukan? Paling tidak, yang perlu menjadi keyword kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dengan profesi apapun. Dengan capaian dunia apapun yang ingin kita capai. Kadang suka galau nih manusia melihat teman dulunya sama-sama alumni SMA misalnya. Sekarang dia udah jadi asmen. Kok aku masih begini aja ya? Nah, Allah memperjalankan hidup ini ya seperti ini untuk Anda. Allah memperjalankan hidup itu seperti itu untuk dia. Tapi kemudian kita sadari saja dulu, oke, saat ini saya terima dulu kondisi saya. Kemudian apa yang saya lakukan untuk diri saya menjadi lebih baik lagi? Untuk diri saya menjadi lebih baik di mata Allah dan kebermanfaatan saya lebih banyak dirasa oleh orang sekitar. Ada yang memiliki NGO, komunitas, ada yang memilih untuk menjadi ustazah, ada yang memilih untuk menjadi membangun desa gitu kan, banyak macam-macam. Ada pula yang memilih menjadi dosen, memilih menjadi profesi apapun. Ketika profesi tersebut sekali lagi diniatkan karena Allah mampu memberikan kebermanfaatan untuk kita. Jadi resolusi itu bukan harga baku ya bagi seorang. Maksudnya gini, yang menjadi harga baku untuk resolusi dunia khususnya ya, saya harus menjadi berprofesi menjadi A gitu. Kemudian kita otot gimana caranya supaya menjadi A. Dan apakah itu mendatangkan kebahagiaan buat kita? Kalau itu mendatangkan kebahagiaan, lakuin. Kalau itu mendatangkan kebermanfaatan untuk umat, lakukan. Tapi kalau itu tidak mendatangkan kebahagiaan buat kita, hanya sekedar kita ingin dinilai oleh orang lain, tinggalkan. Karena sekali lagi, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bersaing antar manusia. Karena di hadapan Allah seperti yang saya sampaikan, analogi ringannya ketika naik haji atau umroh. Ada nggak di antara mereka ketika pakaian ihram itu ada tulisan di label di kanannya atau di kirinya itu profesor, asisten menteri atau presiden? Nggak ada. Semua sama di hadapan Allah.
Hanya tinggal bagaimana penerimaan kita. Kebermanfaatan waktu, kebahagiaan diri, melakukannya dengan penuh semangat, bahagia, melakukannya dengan penuh kesadaran bahwasannya ada value yang ingin kita raih, itu yang paling utama. Itu yang Mbak Dea. Iya. Dipahami atau bingung? Ya, paham Ustazah. Ya, paling ya mungkin kalau sekarang kalau di konsep diri kitanya sudah kuat gitu ya, paling ini sih Ustazah lebih ke lingkungan gitu ya, entah itu keluarga, entah itu ya keluarga sih utamanya biasanya kan gitu ya Ustazah. Jadi memang mungkin perlu proses ya untuk terus proses sih sebenarnya untuk menyamakan value gitu. Betul, karena value yang ada pada masyarakat kita itu berbeda ya dengan yang bukan berbeda sih, maksud saya pada umumnya value yang ada di masyarakat kita itu contohnya gitu, khususnya buat perempuan ini, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau jadi ibu rumah tangga doang, gitu nggak? Dan itu kan gelap, nancep banget, itu nancep banget buat para perempuan khususnya. Tapi perlu kita pahami, kita kuliah tinggi-tinggi tujuannya untuk apa? Nah, ini kembali lagi ke pahaman value yang di awal tadi saya sampaikan. Kalau nilai kita kuliah untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan profesi tertentu, kemudian untuk mencapai karir tertentu, ya kita akan kecewa. Tapi kalau kita kuliah, tadi niatnya untuk beramal solih, masalah kita menjadi profesi apa, yang maksudnya bukan berarti kita salah-salah ya, udahlah yang penting kuliah aja terserah Allah, yang begitu juga. Kita masuk ke kuliah ini tujuannya untuk ini gitu, kalau keluar dari sana itu tujuannya untuk menjadi apa gitu. Tujuan kita seperti itu, tapi di perjalanan waktu misalnya tiba-tiba kok Allah datangkan jodoh terlebih dahulu, misalkan. Terus tiba-tiba, itu kan sesuatu yang di luar kendali kita. Yang kita nggak bisa kendalikan itu. Maka sesuatu yang di luar kendali kita, terima dulu dalam hukum psikologi. Pahami dulu, terima dulu. Ketika kita menerima, kemudian kita mulai ikhlas, maka kalau kita ingin mencapai cita-cita tujuan kita tadi, yang sudah kita lalui dengan kuliah berapa semester gitu ya di jurusan tersebut, kemudian akhirnya kita berhenti, maka lanjutkan. Tapi kalau kemudian kita dalam menjalani kehidupan kemudian berubah, ya manusia itu kan ada tebal. Prinsipnya adalah bagaimana bisa memberikan kebermanfaatan. Gitu ya. Jadi tidak mendatangkan rasa stres pada diri manusia. Gitu. Kalau tiba-tiba rencana-rencana yang sudah kita susun kemudian tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Kita kembalikan pada Allah. Kalau kita mau menuju rencana itu lagi, ya buat lagi aja. Dari start sekarang yang terjadi. Gimana capek ke sana. Semoga bisa dipahami ya. Ya, ada lagi? Oke, ini Ustazah ada pertanyaan kedua dari Fahmi Merlandi. Bismillah, izin bertanya, cara meminimalisir dan mengatasi distraksi yang berasal dari sekitar, bagaimana ya Ustazah? Tadi, matriks prioritas. Itu satu hal yang normal, distraksi dari lingkungan, wah luar biasa ya. Apalagi kalau kita punya aktivitas-aktivitas yang di luar track sebutnya, mungkin karir path kita gitu kan. Gimana ngatasinnya? Ya, pelajari lebih detail terkait matriks prioritas. Nih, sebentar saya share kembali ya. Matriks prioritas ini bermanfaat untuk kalau kita mau fokus, tapi memang akhirnya tergantung ini ya. Nah, matriks prioritas ini kita akan melakukan semua pekerjaan yang berada di do it today gitu ya. Berada di poin ini. Tapi memang efeknya kita menjadi orang-orang yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Jadi prinsipnya manusia itu jangan kaku-kaku banget. Hidup itu fleksibel aja gitu. Kalau kita
sekarang berada di poin ini, ya lakukan. Kalau ternyata kita harus di schedule, agenda tersebut harus berada di matriks schedule, ya schedule-kan gitu. Apa ya? Yang bisa menentukan itu mendistrak semua tujuan kita kan kita yang paling tahu ya. Ini kira-kira kalau saya ngerjain ini distrak banget, acak-acakan banget nggak sih? Mempengaruhi semua rencana-rencana saya. Kalau mempengaruhi dikit, tapi kemudian kebermanfaatannya lebih banyak, kalau kita melakukan ini kan berarti itu bicara masalah prioritas. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, bantuin aja dulu. Toh, kita mungkin hanya akan menunda berapa pekerjaan saja. Tapi kalau pekerjaan di luar sana yang mendistrak tadi itu jauh lebih, efeknya negatifnya itu jauh lebih banyak, lebih berat, ya kita harus tegas untuk mengatakan tidak dan mengeliminasi itu dan menjadikannya di poin di ranah keempat, eliminate gitu ya. Tinggalkan itu, tinggalkan. Kalau ada teman misalnya nih, ada teman ngajak ngopi-ngopi, perhatiin matriks prioritas ini. Tentu kan prioritas ini ngopi-ngopinya ya dalam tanda kutip ada manfaatnya nggak ya? Manfaatnya mungkin dalam poin saling nasihat menasehati, ada nggak nilai-nilai itu di sana? Adakah manfaatnya kemudian kita diskusi, nongkrong-nongkrong diskusi menghasilkan satu ide? Ada nggak sih manfaatnya ketika kita ngopi-ngopi itu terbuka networking baru gitu kan? Kalau misalnya nggak ada, ternyata cuma nongkrong aja, yang hampir biasanya tuh kalau cuma nongkrong-nongkrong hampir sebagian juga sibuk dengan gadgetnya masing-masing, buat apa? Itu masuk ke eliminasi. Udah eliminasi, sorry ya, saya nggak bisa nih. Dan kita harus mengatakan ya dan tidak, mau dan tidak. Itu penting. Jangan karena, aduh nggak enak sama temennya, diajak ngopi-ngopi, udahlah ikutan aja. Terus tapi di dalam poin ketika kita datang ngopi-ngopi bareng teman-teman tadi, tapi hati kita ngegerundel, ya Allah, udah waktu habis aja 3 jam. Sekedar hanya nongki-nongki doang. Ngobrol-ngobrol aja. 3 jam udah habis waktunya. Padahal 3 jam ini saya kalau misalnya mengerjakan sesuatu sesuai dengan to-do list yang saya buat, saya bisa nih. Kecuali yang 3 jam tadi, apakah kemudian ada nilai kebaikan, saling menasehati dalam kebaikan, gitu ya. Ada open networking, gitu ya. Ada diskusi-diskusi terkait ide, oke lah, masih relevan. Semoga bisa dipahami ya, Mas ya. Prinsipnya tentukan prioritas, dan yang bisa menentukan prioritas itu adalah diri kita sendiri. Dan kita berhak untuk menerima atau menolak distrak yang bisa sesuatu agenda-agenda tambahan yang masuk ke dalam agenda kehidupan kita, ya kita menentukan apakah agenda ini penting atau nggak penting, apakah agenda ini harus didahulukan sekarang, bagaimana dengan apakah mengganggu dengan keseluruhan tujuan yang ingin kita capai atau tidak. Seperti itu. Khususnya buat teman-teman yang masih kuliah, kalau kuliah itu kan ada target waktu ya, kuliah 4 tahun harus lulus gitu. Jangan sampai gara-gara ngopi-ngopi gitu ya, akhirnya kuliah jadi 7 tahun. Nah ini kan distraknya banyak banget tuh. Nah ini yang harus skala prioritas terus tegas untuk mengatakan, oh tidak. Tapi kalau kuliah sudah beres, urusan-urusan pekerjaan sudah beres, maka bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oke, gimana Kak Fahmi? Cukup? Sip. Jazakallah khair, Ustazah. Sip. Oke, selanjutnya ada lagi? Teman-teman yang mau bertanya? Satu penanya lagi mungkin? Masih ada? Cukup? Sepertinya cukup, Ustazah. Mengingat waktu sudah malam juga. Oke, selanjutnya berarti dari sesi tanya jawab tadi, tanda berakhir sudah acara kita. Selanjutnya mungkin dari Ustazah ingin menyampaikan closing statement-nya, Ustazah. Kak Fadol.
closing statement buat kita semua, termasuk diri saya pribadi, yang perlu kita ingat, value yang kita bawa sampai nanti kita mati di hadapan Allah. Yang pertama yang harus kita pahami, membingkai seluruh aktivitas kehidupan kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Gitu. Jadi apapun aktivitas kita ya ibadah pada Allah. Dan tujuannya untuk mencari rahmatnya Allah. Karena kita masuk surga itu bukan karena ibadah-ibadah kita yang begitu banyak. Tapi karena Allah sayang sama kita. Karena Allah cinta sama kita. Karena kita selalu ngetekin Allah. Karena kita selalu nanyain Allah. Karena kita selalu ingat Allah di setiap kehidupan kita. Jadi Allah memasukkan kita dalam syurga. Dan sebaik-baik manusia ya tempat peristirahatan terakhir adalah di syurga Allah. Kalaupun urusan-urusan dunia ini adalah kehidupan yang kalau saya bilang mungkin sebentar aja ya. Dan itu sudah sangat jelas tertera dalam Al-Quran di beberapa ayat bahwasannya hidup itu seperti dunia itu seperti kita sedang bersendau gurau. Kalau sendau gurau gimana sih? Ketawa-ketawa, nyengir-nyengir. Berapa lama kita bisa ketawa? 5 menit? 5 menit itu waktu yang sangat singkat. Tertawa 5 menit saja membuat rahang kita keluh. Nggak enak, nggak nyaman. Sehingga dunia yang sebentar ini janganlah kita kejar terlalu berlebih. Justru kejarlah akhirat, maka dunia akan menyertai kita. Kejarlah akhirat, dunia akan menyertai kita. Kalau kita mengejar dunia, kita hanya akan menjadi budaknya dunia. Wabil khusus buat rekan-rekan yang masih kuliah mungkin ya, yang masih berada di dunia pendidikan, masih mahasiswa. Ingat kalian dibatasi waktu, ingat hidup sebentar, maka lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, lakukan aktivitas-aktivitas yang semua terbingkai menjadi sebuah amal soleh untuk diri teman-teman semua. Dan yang terakhir, sekali lagi, jadikan diri kita bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Bermanfaat itu bukan berarti mudah dimanfaatkan. Bermanfaat adalah memberikan kebaikan untuk orang di sekitar kita. Dan cara paling mudah kita lakukan kebaikan untuk orang sekitar kita sebetulnya dengan cara kita berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Seperti layaknya MLM ya. Kalau kita menyampaikan satu kebaikan kepada orang, terus orang tersebut menyampaikan kebaikan pada orang lain, dia mengerjakan kebaikan itu dan mengerjakan pada orang lain, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sama, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya dia. Seperti itu terus. Bukankah Allah sampaikan dalam Quran surah Fussilat ayat 33, siapakah perkataan yang lebih baik dibandingkan dengan perkataan mengajak pada kebaikan, mengajak pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mungkin itu kalimat singkat yang bisa saya konklusikan pada kesempatan malam hari ini. Sehingga apapun cita-cita dari kita semua yang hadir dalam acara malam hari ini, kita bingkai semuanya karena Allah gitu ya. Kita boleh dan kita patut untuk membuat resolusi, karena sekali lagi resolusi itu janji diri kita untuk memperbaiki diri. Tapi janji diri kita untuk memperbaiki diri itu nggak setahun sekali. Bahkan Allah menyuruh kita dalam satu hari itu 5 waktu untuk memperbaiki diri. Allah kasih kesempatan kita untuk sholat 5 waktu memperbaiki diri. Minimal. Jadi, ya terus perbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Teruslah bermimpi terhadap mimpi-mimpi yang baik. Dan catat itu, karena saya yakin sesuatu yang dicatat, sesuatu yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh pada Allah, didoakan dengan sungguh-sungguh sama Allah, Allah pasti akan balas. Saya melakukan itu, dan saya sudah membuktikan satu poin-poin yang saya catat itu kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kadang kita perlu bersabar. Apakah terbalasnya dalam jangka waktu dekat atau dalam jangka waktu yang kita harus bersabar menjalani. Allah. Mungkin itu ya Mbak ya. Dari saya mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang
membuat rekan-rekan semua di sini seperti tadi apa kalau nggak salah seperti diingatkan kembali, dipukul kembali gitu ya. Saya mohon maaf sekali karena sejatinya nasihat-nasihat yang tadi saya sampaikan itu untuk saya pribadi khususnya dan kebermanfaatan bisa kita rasakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Tafadol Ustazah, jazakillah khair Ustazah. Mohon maaf lahir batin dan semoga di tahun-tahun berikutnya, di hari-hari berikutnya kita menjadi insan yang lebih baik. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, Masya Allah banget ya pemaparan materi dari narasumber kita. Wow, tertampar sekali saya pribadi. Ternyata resolusi bukan hanya sekedar kita catat, kita tempel, dan kita abaikan selama 365 hari lamanya. Ternyata untuk menyusun resolusi sendiri banyak tahapnya, banyak stepnya. Oke teman-teman, mungkin berhubung waktu juga sudah malam, jadi kita akhiri aja. Untuk teman-teman, semangat buat evaluasi resolusi tahun 2021-nya. Semangat juga untuk menyusun, merangkai resolusi tahun 2022-nya. Jangan lupa sertakan Allah, libatkan Allah di setiap penyusunan, setiap langkah yang teman-teman ambil. Semoga Allah berkahi langkah teman-teman, terutama untuk berbuat kebaikan. Mungkin itu aja dari saya. Akhirul kalam, mohon maaf apabila banyak kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kita tutup agenda kalam pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul majelis. Terima kasih teman-teman, sekali lagi saya ucapkan telah membersamai bergabung di agenda kalam bulan Desember. Sampai jumpa lagi di kalam next month, bulan selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa membersamai lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.